memelihara kehidupan kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, sore hari ini dengan kerinduan akan pribadi-Mu ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang bersekutu di tempat ini. Kami mau datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan, menyembah. Haleluya. Biarlah Kau disenangkan ya Bapa melalui setiap nyanyian kami, puji-pujian kami. Suci kuduskan setiap kami ya Bapa, anak-anak-Mu, umat-Mu. Layakkan kami untuk ada di hadapan-Mu, layakkan kami untuk bernyanyi bagi-Mu, layakkan kami untuk menyebut nama-Mu yang kudus itu ya Bapa. Layakkan kami untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian orang benar. Kami percaya hadirat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa-Mu ya Tuhan yang tutup bungkus kami di tempat ini. Kami percaya kami aman, kami terproteksi dengan baik. Kami percaya malaikat yang dari sorga berjaga-jaga atas setiap kami, atas bawah, depan, belakang, kiri, kanan kami. Kami dijaga dengan sempurna. Setiap yang jahat tidak bisa menyentuh kehidupan kami. Kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya nama Yesus yang kami muliakan di tempat ini. Hanya nama Yesus yang kami sanjung di tempat ini. Hanya Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Siaplah kami untuk beribadah kepada-Mu. Siaplah kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami buka ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terus fokuskan hati dan pikiranmu Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, Allah yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Haleluya. Kuberi kemuliaan dan hormat. Amin. Dan hormat, ku agungkan nama-Mu, kuberi kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu Yesus. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti lagi dari awal nyatakan kepada Tuhan. Yes Lord. Dan hormat hanya bagi-Mu Yesus. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Amin. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti-Mu. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
seperti Engkau. Amin, Yesus Tuhan. Lebih lagi cuma Tuhan yang akan dari awal. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian mengagungkan Engkau ya Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, berbuat Aku ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, berbuat
Kami bersyukur bahwa kami menyembah Allah yang dahsyat, Tuhan yang hebat di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, tidak ada janji yang seperti ada padamu. Kami bersuka cita ya Bapa di dalam Engkau. Dan kami mau terus bersorak bagimu, kami mau terus bernyanyi bagimu, memuji-muji, memuliakan akan Engkau ya Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan bersama-sama katakan, amin, haleluya. Kita menyatakan bahwa hanya Tuhan Yesus yang terbesar dan mulia, amin. Jemaat Tuhan mari bangkit berdiri. Aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Angkat tanganku memuji, angkat suara dan bernyanyi. Amin. Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari. Ungkapkan sukacita di hati. Iman katakan, tak besar dan mulia, ajar
Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus memfokuskan hati dan pikiran kita untuk diajar, untuk kembali dibaharui, untuk kembali kita untuk menjadi pribadi-pribadi, mencari tanah-tanah yang siap untuk ditaburi benih-benih kebenaran firman Tuhan sore hari. Kita percaya bahwa setiap benih yang ditaburkan itu jatuh di tanah hati yang terbaik, menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, mengerjakan kehendak Tuhan, mengerjakan perintah firman Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu ya Tuhan. Terselami pikiranmu, takut pandang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walaunya semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau ya Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Amin. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Allah hidupku, tiada yang lain ya Bapa. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walaunya semua bergoncang.
kepadanya. Ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Amin. Dari hati kami ya Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau juru selamat hidup kami, pemilik hidup. Selamanya Engkau Allah di hidup kami, kami tidak menyembah Allah yang lain. Kalau segala sesuatunya bergoncang di hidup kami, iman kami tak tergoyahkan ya Tuhan. Tergoyahkan Kau tetap lagi nyatakan kepada Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya selama-lamanya kami mau mengiring akan Engkau. Kuatkan dan mampukan kami ya dunia boleh bergoncang, bahkan dunia boleh hancur lebur, tapi iman kami mengakui Engkau adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan kami, bahkan membuktikan Engkau Allah ketika Engkau mati, bahkan Engkau bangkit, dan benar-benar Engkau Allah. Terima kasih atas semua yang sudah Tuhan anugerah ke dalam kehidupan kami. Kami boleh ada
ada sampai sejauh ini, kesempatan yang Tuhan kasih, bahkan Tuhan yang beri dalam kehidupan kami, untuk terus kami bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami sudah menyembah, memuji, bahkan kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau dengar isi hati Tuhan. Semua kami di tempat ini, suci kuduskan kami, layakkan kami. Tanpa kelayakan daripada Tuhan, kami tidak layak menerima firman. Tapi kami percaya kekudusan dan kelayakan daripada Tuhan sudah menjadi bagian hidup kami. Biar belas kasihan Tuhan, biar terus itu tercurah atas kehidupan kami, sehingga kemudian kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan hamba firman-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, karuniakan hamba perkataan yang benar, agar setiap apa yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu itu berasal daripada Tuhan, sehingga kami diberkati, kami dikuatkan, kami diberi pengharapan, bahkan kami diarahkan ke jalan yang benar. Apa yang akan kami kerjakan, Tuhan yang terus pimpin kami, Tuhan yang terus mengingatkan kami, sehingga hidup kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengar firman. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara berkati Tuhan, tadi pagi Ibu Gembala sampaikan firman di mana mengakhiri pertandingan iman kita di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Nah, tentunya untuk masuk dalam kerajaan Allah, tentunya kita berjuang dalam dunia ini. Benar tidak? Amen. Memang benar, kita telah dibenarkan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, kita dibenarkan, kita diselamatkan. Tapi ketika kita masih ada sebagaimana kita ada sampai sejauh ini adalah pertandingan. Sehingga Ibu Gembala khutbahkan tadi bahwa kita harus menyelesaikan pertandingan iman kita. Amin. Sehingga ketika kita menyelesaikan pertandingan iman kita, pada akhirnya ketika Dia menjemput saudara-saudara dan saya, ketika kita masuk di dalam kerajaan Allah, Dia akan memberikan kita mahkota kebenaran. Haleluya. Nah, saudara berkati Tuhan, mari kita buka bersama-sama dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Ini masih ada kaitannya saudara dengan khotbah yang disampaikan Ibu Gembala tadi pagi. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Firman Tuhan berkata demikian, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, saudara yang berkati Tuhan, sudah Ibu Gembala sampaikan tadi pagi bahwa kita sedang berjuang. Bahkan jika ada pelari maraton, ada yang menang, artinya ada yang juara 1, juara 2, juara 3. Tapi tentunya kita mau juara 1, benar tidak? Nah, saudara yang berkati Tuhan, jika kita belajar tentang mahkota yang dicatat dalam Alkitab saat ini yang kita baca, bahkan tadi pagi yang sudah Ibu Gembala sampaikan, kalau tadi pagi Ibu Gembala sampaikan bahwa itu mahkota kebenaran. Jika kita mengakhiri pertandingan iman kita, kita mencapai garis akhir dalam perjuangan kita dalam dunia ini, kita akan dimahkotai. Dia akan memberikan kita mahkota kebenaran. Dan saat ini kita akan belajar mahkota yang dicatat dalam Alkitab, terlebih khusus dalam perjanjian baru. Kita akan temukan dua mahkota yang fana dan yang abadi. Dalam pembacaan kita ini ayat 25 berkata demikian, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Yang mau menerima mahkota yang abadi, katakan amin. Amin. Jelas ketika kita masuk di dalam kerajaan Allah, Dia akan mengaruniakan kita mahkota kebenaran, mahkota abadi yang benar-benar tidak akan layu. Amin. Namanya juga abadi. Kalau bukan abadi, layu. Tapi ini abadi, tidak akan layu. Mengapa demikian?
Karena itu adalah anugerah yang Tuhan beri dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara berkati Tuhan, ketika saya belajar kebenaran firman ini, latar belakang di Korintus ketika itu, jika ada pertandingan atau perlombaan atletik di Korintus, pemenangnya akan dianugerahi mahkota yang terbuat dari daun-daun dan akan dipakaikan kepada pemenang perlombaan. Dan tentunya mahkota itu akan layu, hati kering. Saya ada Alkitab studi saudara. Di sana saya belajar, oh ternyata mahkota yang dimaksud dalam pembacaan kita ini, kalau ada pemenang perlombaan, mereka itu membuat dari dedaunan pakai apa? Kalau mungkin sekarang pakai apa? Macam apa ini yang bikin kursi-kursi ini? Rotan. Kasih bulat saudara, baru ada bunga segar itu dilingkar, baru dipakaikan kepada mereka yang pemenang perlombaan. Nah tentunya bunga itu akan layu, dia jadi kering, betul tidak? Tapi saat ini ketika kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan dan kita akan berjuang nantinya ketika dia memanggil kita untuk masuk dalam kerajaannya, dia akan memberikan kita mahkota yang abadi. Haleluya. Nah, ada mahkota yang bertahan selamanya, yaitu anugerah yang akan diterima oleh pengikut Kristus. Saudara dan saya akan menerima mahkota anugerah yang tidak akan pernah layu, yang tidak akan dimakan waktu, amin, dan tidak akan dimakan rayap atau gai. Karena ada anugerah yang luar biasa yang Tuhan beri dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, tentunya ketika saudara memutuskan, ini contoh untuk kita menjadi mungkin atlet, entah atlet tinju, pelari maraton seperti Ibu Gembala katakan tadi pagi, atau mungkin tenis meja, atau sepak bola. Tentunya untuk menjadi pemenang kita harus berusaha, berjuang, berlatih. Kalau tinju, saudara, saya hobi tinju. Ada petinju saudara Asia, Filipina, Pacquiao, sakit so pensiun. Tidak ada petinju seperti dia. Mengapa? 8 divisi dia juara. Bayangkan, 8 divisi. Bahkan saya pernah baca saudara, ada salah satu petinju Indonesia mati di tangan Pacquiao waktu amatir. Bayangkan. Ini 8 divisi, bayangkan dia naik kelas, butuh perjuangan saudara. Saya baca biodatanya, saya baca ketika dia berlatih, wah, tidak ada waktu dengan liburan, berlatih terus, dan buktinya dia juara 8 divisi. Tidak ada petinju seperti Pacquiao saudara, 8 divisi. Dan saat ini lagi ada petinju asal Jepang, Inao ke apa itu? Keren saudara. Sejarah tinju, baru 2 petinju yang hebat seperti mereka, di mana mereka mempersatukan kelas, juara di 2 kelas berbeda, mempersatukan semua gelar saudara. Yang pertama Crawford, asal Amerika Serikat, dan yang kedua Inao, asal Jepang. Kita bangga, asal Asia ada juara yang luar biasa. Bayangkan di 2 divisi yang berbeda mempersatukan semua gelar. Tidak gampang menumbangkan setiap lawan-lawan. Tapi jika kita belajar, kita baca, ketika mereka berlatih, berat saudara. Mungkin istirahat mereka mungkin cuma 1 jam, berlatih lagi. Setiap hari itu saudara, bayangkan. Tapi bukti nyata ketika mereka kerja keras, ketika mereka berlatih, hasilnya tidak mengecewakan. Amin. Begitupun dengan kita semua. Saat ini kita berjuang di dalam medan pertempuran, banyak tantangan yang kita alami, banyak godaan yang kita alami. Tapi ketika kita tetap berjuang, kita berpengalaman dengan Tuhan, amin, kita akan mengakhiri garis pertandingan iman yang baik. Bahkan kita akan menerima mahkota kebenaran yang sudah Ibu Gembala sampaikan. Bahkan kita akan menerima mahkota abadi yang saat ini kita bahas. Adapun sepak bola, saudara, saya juga hobi sepak bola. Memang kalau hobi olahraga cuma tinju dengan sepak bola. Karena kalau tinju saya rasa saya laki-laki, ini olahraga laki-laki ini. Haleluya. Dengan bola saudara.
Kalau bola Ronaldo. Ronaldo saudara, dia itu melatih dirinya sedemikian rupa. Sampai dia memenangkan Euro, memenangkan Champions, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia. Sampai di Al-Nassr dia tetap juara. Amin. Tapi jika kita belajar juga perjuangannya adalah dalam melatih saudara, dia disiplin sekali. Dia tidak perokok, tidak pencandu alkohol, tidak bertato. Bayangkan orang kalau dia punya teman-teman sepak bola kalau bertamu kepada di rumah Ronaldo, sengsara, tidak sembarang makan. Mungkin saudara pernah nonton ketika di berita, sedang wawancara baru ada Coca-Cola baru dia sorong. Dia lebih memilih air putih, lebih sehat. Amin. Saudara juga harus jaga iman saudara. Sebagaimana Ronaldo saudara menjaga kebugaran tubuhnya, begitupun saudara dan saya, agar kita mengakhiri pertandingan iman yang baik, jaga rohani saudara dan saya. Amin. Contoh Ronaldo saudara yang berkati Tuhan, yang spektakuler ketika menjadi atlet saudara. Mungkin lebihnya cuma aplaus dari manusia, betul tidak? Semua gelar yang mereka miliki itu akan berlalu, betul tidak? Itu fana. Tapi ketika mereka mau merebut itu, mereka berjuang, mereka kerja keras, padahal itu fana. Kelebihannya mungkin cuma aplaus keselagi. Masih ingat Ronaldo pe gol salto Buffon, satu stadion berdiri, aplaus. Padahal itu fana, betul tidak? Tapi kita akan memilih mahkota yang abadi, yang bukan fana. Amin. Kalau Ronaldo mungkin cetak gol, satu stadion aplaus. Ketika kita mengakhiri pertandingan iman yang baik, malaikat surga berpetik sorai. Haleluya. Nah, saudara yang berkati Tuhan, mari kita pelajari mahkota-mahkota yang apa saja yang Tuhan sudah sediakan dalam pengiringan akan Dia. Yang pertama saudara berkati Tuhan, sudah kita baca saat ini, mahkota abadi. Untuk memperoleh mahkota abadi dari Tuhan kita, apa yang harus kita perbuat? Amin. Apa yang harus kita perbuat untuk memperoleh mahkota abadi itu? Yang pertama saudara, beritakan Injil. Amin. Yang memberitakan Injil, yang terbabat dengan amanat agung. Katakan amin. Amin. Saudara dan saya sudah diselamatkan. Ketika manusia pertama berdosa, kita semua berdosa. Betul tidak? Dan setiap nenek moyang kita, Adam, Hawa, Nuh, Kain, semua sampai Musa, mereka mempersembahkan kurban. Betul? Dan kurban itu adalah binatang. Letak nyawa seseorang atau manusia atau makhluk itu ada di dalam udara. Dan Tuhan menebus dosa manusia melalui darah Yesus. Yang mula-mula hanya melalui apa? Binatang kurban. Domba. Kalau mungkin orang yang susah, mungkin cuma burung apa yang tercatat dalam Alkitab. Tapi darah binatang itu tidak bisa menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Karena tidak sempurna. Tapi karena kasih Bapa, kasih Allah dalam kehidupan saudara dan saya, Dia mengaruniakan Yesus, yaitu firman-Nya sendiri, yang lahir dari seorang perawan. Dia hidup suci dan tidak berdosa. Amin. Dia dicobai dengan berbagai macam cobaan, tapi dia tidak berdosa. Dia mempraktekkan mujizat demi mujizat, mengusir roh jahat, menyembuhkan orang yang mati 4 hari secara medis mustahil, saudara. Di sini ada ibu dokter, perawat. Mama Siska, mustahil 4 hari. Mustahil. Tapi Yesus lakukan itu, membuktikan benar-benar Dia adalah Allah. Amin. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan saudara dan saya. Sampai di mana perbuatan baik saudara? Kalau bandingkan Adam dan Hawa, mereka orang baik. Berapa kali mereka berdosa sebelum mereka dihukum oleh Allah? Cuma 1 kali. Ketika makan buah apa? Pengetahuan. Bayangkan, cuma 1 kali mereka berdosa, mereka dihukum.
Hawa akan menderita waktu melahirkan. Makanya setiap ibu-ibu menderita. Betul tidak? Tidak ada ibu-ibu tidak menderita ketika melahirkan. Karena dosa sebenarnya itu. Amin. Sedangkan kaum Adam, saudara dan saya yang kaum Adam, bersusah payah mencari nafkah, cari makan. Memberi makan anak, memberi makan istri. Betul tidak? Keluarga. Itu karena dosa sebenarnya. Dan itu menderita. Dan Yesus datang, Allah mengasihi saudara dan saya, menganugerahkan, mengaruniakan Yesus. Agar supaya apa saudara? Kemuliaan yang hilang itu dikembalikan. Amin. Dengan penebusan tentunya. Haleluya. Nah saudara yang berkati Tuhan, firman Tuhan katakan begini. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk bermegah diri. Saudara dan saya harus terbeban dengan amanat agung. Saudara sudah diselamatkan ketika di dalam Kristus. Ketika saudara mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, engkau akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Sudahkah saudara mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati? Atau cuma kesan KTP? Harus ada pengakuan, keselamatan dan pengakuan. Bagaimana kita mau diselamatkan? Alkitab catat, jika engkau mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sudahkah kita mengaku dengan mulut sungguh-sungguh dan percaya dalam hati dengan sungguh-sungguh Yesus adalah Tuhan dan dia mati bangkit? Amin. Saudara harus percaya sungguh-sungguh. Dan bukti ketika saudara percaya sungguh-sungguh, taati perintahnya. Apa perintahnya? Ini amanat agung. Amin. Menginjil, beritakan firman dimanapun saudara pergi dan berada. Jangan saudara nikmati sendiri keselamatan itu egois. Saudara tidak bertanggung jawab jika saudara tidak terbeban dengan amanat agung. Tapi saya bangga jemaat Cornerstone, banyak yang terbeban. Amin. Berjuang saudara. Bahkan ada teman saya, wih luar biasa. Ya macam. Ada yang percaya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ada yang percaya. Luar biasa. Saya senang sekali dari malam. Ini baru bilang. Keren, saya punya kawan. Kita semua harus terbeban. Semua jemaat Cornerstone bahkan simpatisan. Tanamkan dalam hatimu. Amanat agung adalah perintah untuk saudara dan saya. Bukan cuma pendeta, bukan cuma gembala, bukan cuma penatua. Semua orang yang percaya harus berbeban. Amin. Nah ya saudara yang berkati Tuhan, yang berikut, sebagai pemberita Injil, benar-benar memposisikan diri sebagai hamba Kristus, bukan bos. Amin. Saudara dan saya adalah hamba Kristus. Sebagaimana Paulus katakan ketika dia ada di posisi orang-orang Yunani, dia seperti orang Yunani. Dia berbau. Ketika dia ada di posisi orang-orang Yahudi, dia seperti orang Yahudi, tapi dia tidak melakukan apa tradisi tradisi orang Yahudi. Ketika dia ada di posisi orang-orang yang tidak beriman, dia seperti mereka, artinya dia bergaul, tapi dia tidak hidup seperti orang yang tidak beriman. Hamba, mengapa? Dia memposisikan diri seperti itu. Dia mau banyak yang dimenangkan. Dia mau banyak yang diselamatkan seperti hati Kristus. Rindu semua diselamatkan. Amin. Tugas saudara dan saya, beritakan saja. Dia mau percaya dirinya enggak? Cuman Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3. Saya tampil dulu. 1 Korintus 12 ayat 3. Firman Tuhan berkata demikian, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, perhatikan, tidak ada yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Allah.
Tugas saudara dan saya hanya sampaikan Yesus adalah Tuhan. Dia mau mengaku dan tidak, itu urusan Yesus sendiri atau Roh Allah sendiri. Karena jelas firman Tuhan, tidak ada manusia mentobatkan manusia, tapi Tuhan mau pakai saudara dan saya jadi alat menyampaikan isi hati Tuhan. Amin. Sampaikan. Bayangkan saudara, saya hitung dengan istri saya, berapa yang hari ini 30-an, tidak ada yang percaya. Haleluya. Karena bukan bagian saya itu saudara. Bagian saya sampaikan saja. Saya berjuang sampai muka merah-merah, sampai banyak yang kenal saya di bagian sana. Aku dapat, sama sih tidak tambahin. Amin. Haleluya. Sebanyak kenal saudara. Karena memang aku dapat dengan kawan satu tadi malam. Langsung aduh. Cuma karena itu, amin. Saudara harus terbeban. Jadilah hamba yang bertanggung jawab. Amin. Agar supaya ketika dia dapati saudara dan saya, kita bertanggung jawab dengan apa yang dia percayakan. Haleluya. Berikut saudara berkati Tuhan, harus menguasai diri dalam segala hal. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27 berkata demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Dari saudara jelas firman Tuhan katakan harus menguasai diri. Apa yang harus kita kuasai? Mata kita, amin. Telinga kita, mulut kita, hati kita. Selagi hati itu sentral dalam kehidupan kita manusia. Karena Alkitab catat itu perkataan Yesus di dalam Markus. Semua yang najis itu keluar dari hati. Percabulan, kenajisan, semua sentralnya dari hati. Kita harus menguasai hati kita, harus menguasai mata kita, harus menguasai telinga kita, pikiran kita, semuanya harus kita kuasai. Makanya ketika kita berdoa, Tuhan berikan kami pikiran seperti pikiran Kristus, hati Kristus berbeban, telinga Kristus. Jangan kalau ada yang begini, ada yang baturan begini. Oh dia ini kok terdengar tuh. Mungkin kesiannya tidak sampai di situ dia bilang mah tentang telinga lagi, mulai pancing sedikit dia bakar begini, dia kasih bilang sebelah begini. Telinga dia mudah bermain, padahal tidak begitu. Amin. Tapi saya percaya kita semua di tempat ini jemaat Cornerstone kita selalu menjaga hati, kita menjaga mata kita, menjaga telinga kita, seluruhnya kita jaga. Amin. Agar setiap perkataan yang keluar itu memberkati orang. Perkataan yang keluar itu memotivasi orang. Perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah kita itu menguatkan atau menyemangatkan orang yang sedang terpuruk. Amin. Jangan kasihan sebabak belur orang tambah lagi. Memang tidak layak. Haleluya. Amin. Macam tadi saya nonton di Facebook Mari Manado, bukan di sini. Dapat di hotel. Yang ada di sini ya. Dalam namanya Stolak Semoro Persinan. Dapat di hotel saudara. Saudara istri DP isi dapat di hotel di Minsel, hotel ternama di Manado. Kalau saya lihat di komen kan saya lihat, tapi saya lihat komen-komen ada yang ibu bilang begini, kasih tinggal coba dia cari baru jo. Bayangkan. Terus saya lihat profil orang Kristen. Terus saya malas. Karena tidak bagus begini, saya komen begini. Minta maaf dulu, minta maaf sebelumnya. Ini komentar yang tidak memberkati. Keluarga Kristen tidak seperti ini. Sebenarnya kita harus menguatkan, mendoakan agar mereka itu terlepas dari roh persinahan. Jadi kalau menurut saya ini tidak pantas, tidak bagus sebagai keluarga Kristen. Dia balas, oh iyo, Markan suka tuh so bikin janji, mah kalau ibu-ibu tuh meskipun so bikin janji, karena lagi tuh postingan so berjanji tuh laki-laki, tapi dia bikin ulang. Tapi saya bilang itu tugas kita mendoakan. Jangan kesian so terpuruk begitu tahu, kasih tinggal Jo. Itu kan salah.
pakai mulut kita atau tangan kita di Facebook itu jadi berkat. Amin. Jangan terlalu pakai terlalu penjara ini di Facebook ketika itu tidak berguna. Haleluya. Contoh seperti itu. Tugas kita mengingatkan, menegur, bukan memperkeruh masalah. Kalau seandainya itu ibu terpengaruh kalau ada anak, siapa yang salah? Anak-anak terlantar, jadi kurban. Saya pernah alami itu, saudara. Istri saya pernah meninggalkan saya. Saya telepon, sayang ini ada tuh anak. Oh cuma tuh anak, kita mau ingat senyanda. Di penjara tuh kan tuh. Banakal nggak di luar. Oh awas anak Duh, timbul akar pahit saudara. Memang ini semua masa lalu memang. Supaya ada yang bagi jadi contoh toh. Bayangkan saudara menangis Om Tato menangis di penjara. Kasihan ini itu anak kasihan. Oh cuma tuh anak karena senyanda. Oh Tuhan, menangis saudara. Setelah bebas, oh saya ketahu-tahu dia tidak urus di penjara. Dia bilang, iya tuh anak, cuma tuh anak, nggak ada. Bawa salah sendal, ya tuh. Padahal salah, betulnya enggak? Saya jaga proyek ya telepon, ini ada pulang dari orang tua anak. Oh saya pikir ada dua ini, gampang anak. Pulang dari orang tua, hanya urusan di penjara. Padahal itu salah saudara. Tapi ketika sudah di Tuhan, saya kembali ke laptop, amin. Menghadapi firman Tuhan tidak ada 02, 03, 04, cuma ada 01 istri ya yang diberkati Tuhan, amin. Begitupun kita semua di tempat ini yang sudah menikah, bahkan yang belum menikah. Yang belum menikah cari jodoh yang takutkan Tuhan. Jangan cari yang ganteng mar jauhin Tuhan. Jangan cari yang cantik mar jauhin Tuhan. Cantik dan ganteng anak buah ke surga, amin. Tapi ketika spiritual rohaninya sehat, itu akan menjamin pasanganmu membawa engkau ke surga. Karena spiritual rohani sehat. Kalau suami spiritual rohani sakit, dia mau bawa kemana tuh istri? Dia biasa tidak kenal Tuhan, apalagi istri dia anak. Betul tak? Nah begitu lagi kalau istri, kalau satu pasangan hidup ini, keluarga kaum dua-duanya nak kenal Tuhan, mau kemana itu? Amin. Jadilah keluarga yang takut akan Tuhan. Amin. Nah, saudara yang berkati Tuhan, mari mulai dari sekarang kita jaga mata kita, jaga telinga kita, mulut kita, pikiran kita, hati kita jaga. Jaga dengan apa? Firman tentunya. Rajin baca firman Tuhan, dia akan mengarahkan hidup saudara dan saya. Bagaimana firman mengarahkan jika kita tidak pernah baca firman Tuhan? Nanti datang di gereja hari Minggu baru pulang ke rumah lewat tempat selupa. Betul lah? Itu realita. Lewat tempat selupa. Apalagi di taman banyak permainan. Kalau sebuah anak kata taman sana semua lucu sudah selupa. Apa tuh firman tadi? Orang mulia live ulang, video ulang. Nah saudara berkati Tuhan. Yang berikut, mahkota kehidupan. Ini akan kita peroleh ketika kita setia, ketika kita tetap bertahan. Nah, bagaimana caranya saudara berkati Tuhan agar kita menikmati mahkota kehidupan? Apa yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan agar kita memperoleh mahkota kehidupan, berbuahlah meskipun dalam keadaan apapun. Amin. Harus berbuah. Firman Tuhan berkata demikian. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Harus berbuah saudara berkati Tuhan agar kita memperoleh apa? Mahkota kehidupan yang tercatat dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah teruji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Setiap orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti berbuah. Amin. Setiap orang yang mengasihi Tuhan,
dia pasti akan hidup dalam pertobatan. Betul tidak? Karena dia menyadari dia telah diselamatkan. Bagaimana dia mau menyanyiakan kasih karunia? Kalau ada orang yang bilang begini, oh saya sudah diselamatkan, tapi menyanyiakan kasih karunia, dia bukan orang percaya. Ya jelas saudara. Orang yang telah diselamatkan setelah menikmati kasih karunia, dia akan menghargai karya salib. Dia akan hidup dalam pertobatan setiap hari. Ada potensi jatuh, tapi dia akan bangkit lagi. Karena dia akan menyadari, dia akan pandang salib yang Yesus kerjakan adalah karya keselamatan itu sendiri. Dia bisa jatuh saudara, karena tidak ada yang sempurna. Yang sempurna pada dunia ini rokok sempurna. Haleluya. Tapi yang sempurna kekal, dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Yesus sendiri. Amin. Karena dia adalah firman. Haleluya. Nah saudara berkati Tuhan, jadi kita harus berbuah. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak cobaan, meskipun banyak pergumulan dalam situasi sesulit apapun, tetaplah berbuah. Amin. Biar belum makan satu hari saudara, sama yang kemarin. Orang kalau belum makan lapar, apa dia nyadak tenang, jahat, betul nggak? Coba dari pagi dia belum makan sampai jam 5 sore. Dan orang pas senyum begini, shalom, dia bilang, karena belum makan. Ontak blank kalau belum makan, pikiran nyadak stabil. Tapi Tuhan mau, meskipun perut kosong, tetaplah senyum ke orang lain. Amin. Tetap berbuat. Senyuman itu bisa membuat hati seseorang itu memang baik sekali. Padahal hati so lapar kita ini belum makan. Haleluya. Tetaplah berbuah dalam kondisi apapun. Haleluya. Nah yang berikut, tetap bertahan dan harus tahan uji meskipun diperhadapkan dengan berbagai macam pencobaan. Harus tahan uji. Jangan cuma gara-gara pemilih itu semua bakal lain yang tahan uji itu. Haleluya. Dan cuma karena ada 01 Mataram bakal lain. Harus tahan uji saudara bagi Tuhan. Dalam keadaan apapun kita harus tahan uji. Ada contoh buah mangga atau durian itu akan menghasilkan buah yang matang, yang enak, itu diuji, melewati proses yang panjang bulan, betul tidak? Coba saudara perhatikan buah mangga saja. Kalau buah durian, Bang Aiko jadi kapal, bocor. Buah mangga saudara, mangga kuih, buahnya mangga. Kalau mangga apa sisa berjaga bungkus dengan apa? Dengan kertas, jangan kayak makan. Orang ambil selalu pakai dalam. Nah, buah mangga atau buah-buah yang lain saudara, ketika dia mungkin dari bunga, dia mulai menjadi buah kecil, itu melewati proses yang panjang. Dia melewati panas, melewati hujan, angin kencang, sepoi-sepoi, mungkin somu-somu, banyak hari demi hari. Setelah dia mulai besar, dia mulai memasak saudara, ada yang bilang masa busuk, betul enggak? Yang jatuh duluan itu masa busuk. Banyak dia di bawah, ambil busuk. Tapi ketika sudah melewati masa yang setengah busuk ini saudara, dia yang tersisa itu masa manis yang enak. Tapi sebelum dia matang baik saudara, itu melewati proses demi proses. Begitupun dengan buah durian, melewati tantangan banyak, cuaca angin keras. Dan ketika dia berhasil melewati semua, yang tersisa buah yang baik, betul tidak? Makanya ada orang bilang, siapa ini busuk setengah ini? Karena itu masa musuh belum matang bagus, tapi yang tersisa itu matang bagus, masa bagus.
Dan itu enak kalau kita nikmati, kita makan. Coba orang makan masa uji, bangka puru, masuk rumah sakit, mau masih sekarang, cari mau masih lagi. Amin. Jadi saudara berkait Tuhan, kita harus tahan uji. Ujian itu kita alami di mana? Dalam keluarga. Ujian itu kita alami di mana lagi? Dalam lingkungan komunitas kita bergaul. Ujian itu di mana kita alami? Di tempat kerja kita. Ada banyak tempat kerja, ada yang mungkin ya supaya bos senang. Cuman mau apa dia langsung ke kamu lebih dulu. Oh saya yang bikin. Itu kan jadi perhatian bos supaya mungkin bos mau kasih apa dia dokumen satu karung. Betul ya enggak? Begitu pun dalam keluarga. Mungkin capek-capek suami pulang, istri dia mau bikin kopi bernyanda, mame, terus bikin kopi supaya senang. Haleluya. Mungkin masuk bikin kopi atau teh, muka dia bilang macam pepaya apa? Pepaya yang panjang itu, tapi begini. Bagus. Amin. Amin. Saudara harus tahan uji. Dalam keluarga, dalam lingkungan, engkau bergaul dalam pekerjaan. Lewati setiap ujian. Ujian itu datang sesama kita. Di sekitar kita, keluarga kita. Tapi percaya, ketika saudara tahan uji, kita akan menikmati mahkota ini. Mahkota kehidupan yang sudah Tuhan sediakan. Terlebih lagi kita tahan uji. Iman kita teruji. Ada banyak saudara yang undur dari Yesus karena masalah ekonomi. Betul tidak? Dia tidak tahan uji. Ada banyak yang undur dari Yesus karena tampan. Ada banyak yang undur dari Yesus karena cantik. Ada banyak yang undur dari Yesus karena kedudukan. Betul tidak? Jadilah tahan uji. Agar supaya kita boleh menikmati mahkota kehidupan, mahkota kebenaran yang sudah Ibu Gembala sampaikan tadi pagi. Haleluya. Jangan sampai kita terpengaruh. Cuma karena mungkin ada tawarkan promosi jabatan, sudah lepas kepada Tuhan. Kita melepaskan keselamatan yang sudah terjadi di atas kita sendiri. Tapi saya percaya kita semua di tempat ini, kita semua tahan uji. Amin. Haleluya. Saya percaya kita semua di tempat ini, kita semua pasti berbuah. Amin. Dalam keadaan apapun. Entah kita diberkati, entah kita tidak diberkati, kita semua pasti menghasilkan buah yang baik. Jangan kita hanya berbuah ketika kita diberkati. Kita baik dengan orang ketika kita mendapatkan berkat jasmani. Coba kita tidak ada apa-apa, apakah kita masih mampu bertahan? Coba kita diperhadapkan beras habis, ada susu habis, marjos masih ada atau habis? Habis. Coba saudara berada seperti itu. Kau usah pikiran, store betul. Lalu ya. Coba justru tenang. Coba diperhadapkan seperti itu saudara. Apakah kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan? Amin. Harus tetap bersyukur. Haleluya. Di dalam keadaan apapun tetap bersyukur. Amin. Percaya saja kepada Tuhan. Sedangkan karya keselamatan yang kerjakan, apalagi cuma masalahnya. Orang benar bilangnya soalnya masalah makan. Amin. Sedangkan nyawanya dia beri, apalagi cuma masalah apa? Susunya ada. Amin. Darahnya tertumpah, apalagi cuma masalah baju. Terlalu besar dia beri dalam kehidupan saudara dan saya. Berkat yang besar, sekali untuk selamanya karya salib. Amin. Tidak ada berkat sebesar seperti itu. Berkat keselamatan yang dia kerjakan di atas kayu salib. Kalau cuma masalah buruk, itu cuma jasmani. Makanya Yesus katakan dalam Yohanes 6, bekerjalah. Bukan untuk perut. Roti yang akan binasa, tapi bekerjalah untuk roti yang tidak dapat binasa. Amin. Roti yang tidak dapat binasa siapa? Firman sendiri Yesus.
Dia berkata, akulah roti hidup. Amin. Sudahkah roti hidup itu ada dalam kehidupan saudara dan saya? Kita sedang membahas kerajaan Allah. Kerajaan Allah ada di mana, saudara? Ada di hati saudara. Di dalam Lukas 17. Ketika Yesus berkata begini kepada ahli Taurat dan murid-muridnya, mereka berkata, tunjukkan kami kerajaan Allah di mana. Yesus berkata begini, kerajaan Allah ada bersama-sama kalian. Amin. Berarti kerajaan Allah itu siapa? Yesus. Dia berkata kerajaan Allah ada bersama-sama dengan kalian. Dan jadi pertanyaannya, kerajaan Allah itu ada dalam hati saudara dan saya atau tidak? Amin. Jika kerajaan Allah itu ada dalam hati saudara dan saya, dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kerajaan Allah ada di sana. Kita kabarkan kerajaan Allah itu agar mereka yang belum hidup dalam kerajaan Allah, mereka boleh diselamatkan. Amin. Makanya kalau ada kerajaan Allah dalam hati saudara dan saya, harus terbebani dengan amanat aku. Amin. Kita bangga. Saya bersyukur saya di komunitas yang tepat. Mengapa saya katakan di komunitas yang tepat? Cornerstone menjalankan amanat aku. Cornerstone mau bermisi. Cornerstone mau menginjil. Dan saya bersyukur Cornerstone banyak menabur. Pelayanan di penjara, pelayanan di suku, bahkan pelayanan di misi-misi. Kita bersyukur di komunitas yang menjalankan amanat agung. Ada banyak komunitas di luar sana lebih besar dari Cornerstone. Tapi apakah mereka terbeban dengan amanat agung? Apakah mereka terbeban orang di penjara? Apakah mereka terbeban orang di panti asuhan? Amin. Apakah mereka terbeban orang di pinggir jalan yang saat ini kelaparan, sedang meminta-minta makan? Terbebanlah dengan amanat agung. Karena saudara dan saya adalah satu tubuh dalam Kristus. Amin. Jika kita baca dalam Matius 25 ayat 1 sampai seterusnya, di sana ada perbandingan. Ada orang yang jahat di sebelah kiri Yesus dan orang yang baik melakukan hubungan di sebelah kanan. Ketika orang di sebelah kiri, dia berkata, apa Tuhan? Di mana kami melihat engkau lapar? Di mana kami melihat engkau berpenjara? Mereka tidak mau melayani seperti itu, tapi di sebelah kanan berkata, Tuhan, di mana kami melihat engkau lapar? Engkau telanjang. Dan Yesus berkata apa? Ketika kalian melayani mereka, kalian sedang melayani aku. Amin. Dan saya percaya kita semua di tempat ini, jemaat Cornerstone, simpatisan bahkan semua jemaat, kita sedang melakukan amanat aku. Amin. Kita terbeban dengan mereka. Haleluya. Nah, saudara bagi Tuhan. Selanjutnya harus mengasihi Tuhan. Ayat 12 berkata demikian. Yakobus 1:12. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Bagian akhir. Harus mengasihi Tuhan. Alkitab mencatat dalam Yohanes 14 ayat 15, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti segala perintah-perintah. Amin. Perintah apa yang Tuhan mau kita lakukan? Mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, segenap hati, akal dan jiwa. Dan hukum yang kedua seperti hukum yang pertama tadi itu, mengasihi sesama. Sudah saya sentuh, kita harus terbebani. Amin. Bagaimana keluarga atau tetangga kita kelaparan, mereka kehabisan apa-apa baru kita biarkan saja. Apakah kita mengasihi mereka? Itu sedang kita berdosa kepada Allah. Tapi saya percaya kita semua di tempat ini saling mengasihi. Amin. Haleluya. Nah, saudara berkati Tuhan. Terakhir, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Ayat 13 berkata demikian. Apabila seorang dicobai, jangan dia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kadangkala upload di status Facebook, oh Tuhan, cobaan apa lagi yang kita alami? Nyalakan Tuhan. Amin. Haleluya. Coba saudara bayangkan, apalagi bagian banyak mabuk, habis celaka. Oh Tuhan, cobaan apa lagi ini? Tuhan mampukan kita. Sama-sama Tuhan. Cobaan Tuhan. Amin. Jangan pernah menyalahkan
saudara mau menyalahkan apa kepada Tuhan atau kepada Allah sendiri? Mau menyalahkan apa? Karyanya terlalu besar. Apa yang saudara mau salahkan kepada Tuhan? Bukankah dia baik dalam kehidupan saudara dan saya? Amin. Apakah kita ada alasan menyalahkan Allah sendiri, sedangkan Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal? Karya penyaliban itu sendiri. Baru ketika kita sakit, oh Tuhan, cobaan apa lagi ini? Nenai ya Tuhan, salahkan Tuhan. Amin. Sakit demam, oh Tuhan. Haleluya. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Anak membangkang, oh Tuhan, siapa? Suami selingkuh, oh Tuhan, Tuhan terus. Bersyukurlah dalam keadaan apapun. Dan tetap bawa dalam doa, bergumul dalam doa, bukan menyalahkan Tuhan. Amin. Dia terlalu baik bagi saudara dan saya. Tidak ada alasan untuk kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Coba saudara bayangkan, apa yang harus kita bersungut-sungut kepada Tuhan? Dia kerjakan karya keselamatan. Amin. Coba saudara bayangkan, ketika Nabi Yohanes, ketika dia melihat Yesus, itu tercatat dalam Injil Yohanes. Ketika dia melihat Yesus berkata, lihat anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Itu nubuatan yang akan terjadi, karya salib. Bayangkan, Yesus disebut anak domba. Mengapa? Anak domba adalah binatang kurban. Ternyata Yesus sendiri adalah kurban dari Allah untuk menebus saudara dan saya. Bukankah Dia mengasihi saudara dan saya? Bukan karena saudara dan saya berharga, tidak berharga saudara dan saya, tapi karena kasih-Nya. Jangan saudara baca dalam Yesaya 43 ayat 4. Karena engkau berharga dan mulia di hadapanku, maka aku mengasihi engkau. Coba baca seterusnya. Apakah ada tawanan-tawanan manusia datang kepada saudara dan saya? Tidak. Itu membuat kepada Yesus. Cuma karena kasih Allah dalam kehidupan kita. Makanya dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, bukan dikatakan begini, karena saudara berharga dan saya. Tidak. Tapi karena kasih Allah itu besar dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga Dia mengaruniakan anaknya agar supaya kita semua diselamatkan. Amin. Haleluya. Nah, saudara berkati Tuhan, jika kita melakukan sedemikian, semua yang sudah dijabarkan tadi, kita akan menikmati mahkota kehidupan yang sudah Tuhan sediakan bagi barang siapa yang mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Mahkota kebenaran sudah Ibu Gembala sampaikan tadi pagi. Saat ini kita ditemukan lagi dengan mahkota yang sudah disediakan ketika kita tetap setia mengiring yang namanya Yesus. Ketika kita masuk dalam kerajaannya. Saudara masih ingat mungkin dalam kitab Wahyu, ada berapa 24 tua-tua mereka tersungkur dan mengambil mahkota mereka dan memberikannya kepada Allah di surga. Haleluya. Amin. Amin firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah meneguhkan kami dengan firman, mengajar kami, mendidik kami, mendewasakan kami. Tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, persoalan boleh ada, tapi kami percaya sesulit apapun, tetap kami mau berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Ampuni hamba-Mu jika mencuri kemuliaan-Mu, tapi tidak ada pikiran hati hamba-Mu untuk mencuri kemuliaan-Mu. Karena kemuliaan, kehormatan, keagungan hanya untuk Engkau sesaja, yaitu Raja Sorga, Yesus Tuhan namanya. Terima kasih Bapa yang baik. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan semua jemaat Cornerstone yang hadir pada malam hari ini. Bahkan semua mungkin yang nonton live stream, Tuhan berkati. Bahkan Tuhan Yesus yang baik, meteraikan dalam kehidupan kami semua setiap benih firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Dan kami percaya firman-Mu yang akan menuntun kami, sehingga hidup kami makin hari menjadi berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami mau terbeban dengan amanat agung. Mampukan kami untuk kami bersaksi di keluarga kami, tempat pekerjaan kami, di komunitas di mana kami pergi dan berada. Mampukan kami, beri kami keberanian untuk kami menyaksikan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Haleluya. Boleh sekali diberikan tepuk tangan untuk kita Yesus Kristus yang benar di kemenangan. Haleluya. Tibalah saatnya bagi setiap kita untuk membawa korban syukur. Tentu korban syukur yang akan dibawakan ke depan akan dimulai dari sisi sebelah kiri saya dan kemudian di bagian tengah dan terakhir di sebelah kanan. Mari bawa korban syukur dengan hati yang bersuka cita, dengan puji-pujian kepada Tuhan. Haleluya. Ibadah kita pada malam hari ini, mari jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Terimalah, nabi
mengucap syukur buat penyertaan-Mu dalam ibadah raya kami yang kedua malam hari ini. Kami percaya kehadiran kami Tuhan di tempat ini tidak sia-sia, tetapi kami percaya dengan iman ketika kami kembali, kami akan membawa berkat rohani yang besar daripada Tuhan. Sukacita, damai, sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus akan menjadi bagian milik setiap kami yang hadir malam ini. Di penghujung ibadah kami Tuhan, mengangkat tangan dan hati kami, terus berdoa syafaat, melepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami. Dari tempat ini kami berdiri bagi Indonesia. Tuhan tolong berkati bangsa kami, Tuhan tolong jaga bangsa kami, Tuhan tolong lindungi bangsa kami. Biarlah kiranya keamanan, damai, sejahtera, kemakmuran di dalam nama Yesus Tuhan curahkan bagi bangsa kami yang kami kasihi. Amat terlebih kami rindu berkat rohani, yaitu hujan pertobatan terjadi buat Indonesia. Doa kami Tuhan, Indonesia dilawat oleh Tuhan, dan Indonesia mengalami terobosan, jiwa-jiwa datang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Api kemuliaan-Mu dinyatakan buat Indonesia, sehingga nama-Mu ditinggikan atas seluruh bangsa ini Tuhan. Kami memberkati juga daerah kami, Sulawesi Tengah. Tuhan tolong berkati Sulawesi Tengah. Tuhan memberkati Kabupaten Morowali. Tuhan memberkati Kota Bungku yang kami kasihi, tempat di mana kami berada. Kami melepaskan berkat buat Morowali, buat Tanah Bungku. Kami berdoa diberkati oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau kirimkan kami di Tanah Bungku bukan kebetulan, tapi biarlah semua jemaat Tuhan, kami semua yang hadir malam ini, kami ada di Tanah Bungku, di Tanah Morowali, biar kami berdiri untuk menjadi saksi-Mu di tempat ini, sehingga dimanapun kami pergi dan berada, Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa diselamatkan. Kami mengambil bagian dalam mengerjakan amanat agung, biar semua jemaat Cornerstone boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah Tanah Bungku, Tanah Morowali ini Tuhan. Dan terus kami berdoa bagi suku Bungku Tombelala yang kami cintai. Kami percaya mereka adalah milik-Mu. Kami percaya mereka sudah ditebus dengan darah Kristus. Sebab itu kami berdoa Tuhan, selamatkan suku Bungku dan Tombelala. Di dalam nama Yesus kami berdoa biar mereka boleh percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Kami percaya dalam waktunya Tuhan akan banyak suku Bungku dan Tombelala diselamatkan, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada malam hari ini hamba memberkati semua jemaat Cornerstone yang hadir, yang sudah datang beribadah malam ini maupun yang menyaksikan tayangan live streaming kami, dimanapun berada. Setiap kami yang ada Tuhan, sepanjang minggu ini kami hamba menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu dalam tangan Tuhan. Mereka akan beraktivitas, bekerja, berusaha dalam mata pencarian mereka, yang duduk di bangku pendidikan, dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang dikerjakan dengan kedua belah tangan, dengan jerih lelah mereka. Hamba berdoa semuanya Tuhan campur tangan, dan Tuhan buat berhasil sepanjang minggu yang akan umat-Mu lalui. Biar tangan Tuhan yang menyertai semua jemaat Tuhan. Kalau akan ada yang bepergian dalam minggu ini melalui darat, laut, dan udara, Tuhan sertai, Tuhan hentar, biar dimanapun umat-umat-Mu bergian berada sepanjang minggu, kasih dan sayang Tuhan terus menyertai semua jemaat Cornerstone yang ada. Malam ini kalau ada yang datang dengan sakit, Tuhan tolong jamah dan sembuhkan. Kami percaya kuasa bilur Yesus tidak pernah berubah. Apapun sakit yang kami alami oleh bilur-bilur-Mu di dalam nama Yesus, jadi sembuh oleh kuasa darah-Mu. Ketika umat-Mu dipulihkan, mereka boleh pakai hidup mereka untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Yang lemah, yang bimbang, yang susah, Tuhan tolong kuatkan, teguhkan, dan hiburkan. Bahkan setiap kami yang datang dengan segala beban pergumulan kami, biarlah kiranya kami diberikan kekuatan melewati setiap pencobaan, bahwa bersama dengan Yesus kami cakap menanggung segala perkara di dalam Engkau. Sebab kami percaya pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Ketika kami tahan uji, ada mahkota yang Tuhan siapkan bagi kami semua. Hamba firman-Mu yang telah melayani kami, kembalikan hikmat pengurapan yang baru, pakai lebih dahsyat, lebih heran Tuhan. Bersama dengan keluarga dimanapun berada, Tuhan pakai menjadi lidah, bibir, mulut, penyambung lidah-Mu. Dimanapun hamba-Mu pergi dan berada, cahaya Injil boleh
melalui setiap apapun yang hamba-Mu kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terimalah sembah syukur kami malam hari ini. Biarlah kiranya kami semua pulang dengan membawa berkat ibadah menjadi bagian milik setiap kami. Akhirnya kekasih-kekasihnya Kristus, mari angkatlah kedua belah tanganmu, pulanglah dan jadilah pelaku firman. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan akhirnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, yang akan menuntun dan membawa engkau makin serupa dengan Tuhan dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Dari sekarang sampai selama-lamanya, cinta dan kasih sayang Tuhan menyertai setiap kehidupanmu. Berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kami Yesus Kristus, serta dalam persekutuan oleh Allah Roh Kudus, berkat Bapa Abraham, berkat Ishak dan berkat Israel, di dalam nama Yesus menjadi bagian milik setiap kami. Dari malam hari ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Kami akan tamatkan ibadah kami dan kami terima berkat-Mu yang sudah diberkati Tuhan. Sama saya kita katakan, amin. Puji Tuhan.